Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Innova Nutasari. Pada video kali ini saya akan melakukan konfigurasi DNS server, web server, SSH, dan FTP. Untuk yang pertama, saya akan mengkonfigurasi DNS server. Yang pertama, kita jalankan dulu Ubuntu 64 bit dengan network adapter yang pertama NAT, kemudian yang kedua host only. Karena kita memerlukan internet untuk melakukan konfigurasi DNS. Kita jalankan. Nah, kita sudah masuk ke Ubuntu. Kita masukkan passwordnya. Masuk, yang pertama kita atur dulu network IP dari network adapter yang host only. Pilih word setting. Pilih ini. Lalu kita pilih IP versi 4. Kita isi manual. Di sini kita menggunakan IP kelas B dengan prefix 30. Saya menggunakan IP 172.16.1.1 dengan netmasknya 255.255.255.252. Matikan otomatisnya, kemudian apply. Kita refresh. Setelah itu baru kita ke terminal. Kita akan melakukan konfigurasi DNS. Pertama kita sudo password root. Kita masukkan password Ubuntu. Lalu kita masukkan password baru. Sudah sukses. Kemudian kita masuk. Untuk yang pertama kali kita lakukan adalah kita mengupdate-nya dengan apt get update. Ini harus menggunakan internet dan internetnya harus bagus. Kita tunggu prosesnya. Untuk kecepatannya itu tergantung dari internet kita. Oke, sudah selesai diupdate. Selanjutnya kita menginstal bin 9 apt. Caranya yaitu kita akan melanjutkan instalnya. Jika sudah, kita akan menginstal NetTools. apt get install NetTools. Nah, lalu setelah ini kita install, kita lihat dulu is config. Nah, ini IP yang tadi kita masukkan secara manual dengan netmasknya 255.255.256.
Kemudian kita install Vim. Caranya sama apt get install Vim. Kita tunggu. Kita ketik ya. Sudah selesai. Lalu kita ke direktori dari bin itu, direktori bin. Caranya cd etc bin. Jika sudah, kita akan melihat file-file apa saja yang ada di direktori bin dengan cara ls. Nah, di sini ada banyak. Oke, lalu kita ke vim name.local. Di sini kita isi, kita insert dulu. Kita isi zone indah.com. Lalu tipenya master, tipe master, lalu filenya disimpan di /etc bin, lalu disimpan di db indah. Kemudian jangan lupa ditutup dan penulisannya harus diperhatikan. Kemudian zone IP-nya 1.16.172. Klik in DDR RA. Kemudian master, lalu filenya sama /etc bin db1, dan kita tutup lagi. Sorry, ini bukan strip tapi ada dr titik arpa. Ini jangan lupa tanda titik koma, ini akan berpengaruh. Setelah itu kita simpan. usc-2x. Kemudian setelah kita lakukan konfigurasi pada namecon lokal, kita melihat db lokal dulu. Vim db lokal. Nah, ini berupa localhost. Nanti akan kita ubah menjadi nama kita. Kita keluarkan dulu. Kita copy db lokal ke dbx. Copy db lokal ke db indah. Saya buat tadi db indah. Saya lihat lagi ini. Ya, db indah dan db1. Kemudian setelah ini kita copy juga db1.7 ke db1.
Oh, salah. Bukan Vim ya, tapi CP, yaitu copy. Copy DB127 ke DB1. Oke, udah. Lalu kita ke DB indah dulu. Oops, Vim DB indah. Nah, kita insert. Kemudian yang localhost ini kita ganti menjadi indah.com. Bebas indah.com atau siapapun. Ini indah.com juga. Indah.com. Nah, untuk IP-nya kita ganti ke IP yang kita isi manual tadi, 172.16.1.1. Untuk yang di bawah ini kita hapus saja. Kemudian jangan lupa untuk kita save. Lalu kita ke DB1 lagi. Nah, ini kita insert juga. Lalu kita ubah yang localhost menjadi indah.com. Di sini juga indah.com. 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 Nah, untuk yang di sininya kita beri IP yang ujung, yaitu 1. Nah, kita simpan. Back. Oke. Nah, untuk ini sudah selesai di copy, kemudian setelah kita simpan, kemudian kita cek apakah sudah apa yang saya konfigurasi saat tadi di DB atau di name lokal itu sudah benar. Dengan caranya yaitu name check zone, name check zone, DB indah dan DB1. Dan oke, berarti tidak ada terjadi kesalahan. Lalu kita lakukan konfigurasi lagi di Vim etc resolve. Nah, untuk ini kita ubah, kita hapus sampai di name servernya. Di name server ini kita isikan dengan IP kita 172.16.1.1. Oke, kemudian kita save. Setelah di save, kita lakukan restart service bin bin 9 restart. Oke, sudah terrestart. Lalu kita lakukan pengecekan pada konfigurasi yang sudah kita lakukan, apakah sudah berjalan dan DNS-nya berhasil dengan cara nslookup indah.com. Nah, di sini setelah di nslookup indah.com, maka servernya 172.16.1.1. Kemudian namanya indah.com ini DNS-nya. Kemudian kita nslookup IP kita 172.16.1.1. Nah, namanya, nah ini sudah bisa dan sudah berhasil DNS-nya. Kemudian kita cek di Windows 7. Kita ke Windows 7.
Kemudian kita jalankan. Nah, jika di DNS di Ubuntu tadi bisa terbaca DNS kita sudah berjalan dengan baik, maka kita akan mengeceknya di Windows 7. Itu kita Windows R, kemudian kita pilih CMD, enter saja. Kita ping pindah.com. Dia berjalan berarti sudah terhubung. Konfigurasi di Ubuntu-nya sudah berhasil. Lalu kita ping IP-nya. Ping 172.16.1.1. Sudah berhasil. Nah, berarti konfigurasi DNS yang saya lakukan sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Oke. Konfigurasi DNS selesai sampai di sini. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi pada SSH. Saya akan melakukan konfigurasi SSH. Di sini saya akan mengeluarkannya terlebih dahulu. Terus menunggu. Oke, saya akan exit. Oke, untuk selanjutnya saya akan mengkonfigurasi SSH di Ubuntu. Nah, yang pertama kali kita ke Ubuntu dan kita edit dulu network adapternya. Nah, untuk SSH sama network adapternya NAT dan adapter 2-nya host only. Kita jalankan saja. Nah, sambil menunggu Ubuntu-nya jalan, kita menjalankan juga Windows 7. Nah, di sini kita tambah adapternya. Kita tambah update. Ini kita tambah adapternya. Yang pertama host only, yang kedua itu adapter, keduanya NAT. Oke. Kemudian kita jalankan. Oke, Windows 7-nya sudah berhasil dibuka. Kemudian kita akan mendownload putih ke Windows Explorer. Di sini kita akan mendownload putihnya. Lalu kita, nah di sini kita ketikkan putih. Enter. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita pilih yang di atas. Oke, di sini kita pilih here, klik. Oke, selanjutnya kita cari ini yang DSSH dan Telnet. Kita pilih yang 64 bit. Kita download. Ini putihnya sudah di-download. Kemudian kita akan langsung ke Ubuntu untuk menginstal SSH.
close aja. Nah, setelah kita mendownload Putih pada Windows 7, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi SSH di Ubuntu. Nah, untuk network adapternya itu yang pertama menggunakan NAT dan adapter yang kedua menggunakan host only. Kemudian kita jalankan. Kita masuk. Kemudian kita ke terminal. Kita masuk. Nah, di sini kita akan melakukan instalasi SSH. Caranya yaitu apt get install SSH. Oke, sedang berjalan. Kita ketik Y. Nah, di sini kita sudah selesai menginstalasi SSH dan berhasil. Kemudian kita akan mengeceknya di Windows 7. Itu di putihnya. Nah, untuk di sini kita tidak perlu lagi network adapter NAT. Kita hapus saja. Ini sudah di remove, lalu kita jalankan. Kita enter. Nah, selanjutnya setelah kita instalasi di SSH di Ubuntu, kita akan mengeceknya di putih. Caranya kita buka file putih di download. Di file download, folder download. Nah, ini putih kita run saja. Di sini pastikan connection type-nya itu SSH karena yang kita konfigurasi itu adalah SSH pada Debian, pada Ubuntu. Hostname-nya kita ketikkan indah.com. Lalu kita open. Nah, kita akan login sebagai lalu kita masukkan password yang ada di Ubuntu. Kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini tandanya artinya konfigurasi instalasi dari SSH di Ubuntu sudah berhasil. Kita akan masuk. Nah, sudah berhasil. Ini kita exit. Nah, seperti inilah instalasi SSH di Ubuntu dan Windows 7. Nah, untuk
Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi web server pada Ubuntu. Oke, sekarang saya akan memulai melakukan konfigurasi web server pada Ubuntu. Nah, yang pertama kali adalah kita pastikan terlebih dahulu network adapternya yaitu masih NAT dan host only. Kemudian kita masuk ke Ubuntu, kita masukkan password juga. Oke, di sini kita langsung install web servernya. Caranya itu apt get install apache 2. Oke. Di sini kita juga harus menggunakan internet yang stabil agar lancar. Kita biarkan dulu, kita tunggu proses penginstalannya berjalan. Nah, di sini instalasi Apache 2-nya sudah berhasil. Sekarang kita cek apakah sudah bisa terhubung ke Windows 7. Kita buka Internet Explorer. Nah, di sini kita ketikkan saja DNS kita. .com. Nah, di sini instalasi yang saya lakukan di Ubuntu sudah bisa terhubung, sudah berhasil. Lalu kita lakukan konfigurasi kembali. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi web server di Ubuntu. Ketikkan di sini vim pj apache 2 apache 2 conf enable. Oke, tadi terjadi kesalahan dalam menulis. Mengetik di sini harus ada slash lalu security.com. Kita enter. Di sini kita cari LAN ke 25. Ini server tokens-nya kita insert dulu. Server tokens-nya kita ubah menjadi root. Ini huruf besar. Lalu kita simpan. Oke. Terus selanjutnya kita ke vim etc apache 2 con ini slash con enable dir.conf. Ini salah tadi. Ini bukan conf enable bukan. Tapi
kita ganti dengan modes enable. Modes enable dir.conf. Nah, di sini kita insert dulu, lalu kita tambahkan indeks. Tidak bisa. Nah, di sini kita tambahkan index.asp. Lalu kita simpan. Lalu kita ke Vim, Apache, etc, Apache 2, Apache 2.conf. Oke, kita cari line ke 70. Sini. Nah, di bawah server root ini kita beri server name. Server name yaitu www.indah.com. Ini lalu kita simpan. Nah, lalu kita ke Vim, pc, Apache 2, set available 000. Oh, salah, bukan available tapi enable. 000 default.conf. Oke, kita cari line 11. Nah, di sini kita insert dulu. Untuk server adminnya kita ubah menjadi admin@indah.com. Nah, untuk ininya sudah benar. Lalu kita save. Kita save, lalu kita restart sistem ctl restart Apache 2. Oke. Kalimat dan kata-kata. Lalu kita cek di sini. Kita refresh saja. Oke. Sudah. Lalu kita lakukan konfigurasi lagi di sini.
Ubuntu-nya. Oke, di sini kita akan melakukan penginstalan PHP. Jadi, Oke, ini kita ketik apt git install php CLI lalu lib apache 2 mod php common php peer dan php mbstring. Oke, apt get install php CLI lib apache 2 mod php common php peer dan php mbstring. Coba download, install. Kita ketik Y. Oke, proses. Nah, di sini sudah selesai untuk penginstalannya. Lalu kita melakukan enable dengan cara A2 nconf php 7.4 strip CLI. Oke, sudah. Lalu kita A2 oh, ternyata sudah ada. Lalu kita enablekan kembali. Oke, lalu kita restart sistem ctl restart apache. Kemudian kita mengecek apakah PHP sudah aktif atau belum dengan cara vim etc php 7.4 apache 2 harus pakai titik slash apache 2 PHP ini
kita cari ke line 962. 962. Kita cari lagi. Dua. Nah, di sini kita hilangkan tanda titik komanya. Kita insert dulu. Insert. Hilangkan tanda titik komanya. Lalu kita isi time zone-nya yaitu Asia / Pontianak. Kita save. Lalu kita restart dengan cara yang sama. Sistem CTL. Restart. Restart Apache 2. Nah, setelah di restart, kita akan membuat script PHP. Kita masuk ke direktorinya var www.html index.php. Nah, di sini kita isi saja, kita insert, yaitu kita tambahkan HTML, kemudian body script HTML, kemudian di sini div style sama dengan width sama dengan 100%. Kemudian font size-nya itu 40 X. Kemudian font weight-nya bold. Text align line-nya center, koma. Oke. Kemudian kita beri PHP di sini tetap print date dalam kurung y m. Ini artinya tahun, bulan, dan hari atau tanggal. Kita tutup, kemudian kita tutup PHP-nya. Oke, lalu kita tutup div-nya, kita tutup div. Kemudian bodinya juga ditutup dan HTML-nya. Kemudian HTML-nya. Oke, ya sudah di sini kita save ESC. Lalu kita cek ke Windows 7-nya.
Nah, di sini kita cukup refresh saja. Jika berhasil, dia akan menampilkan tanggal, tahun, dan bulan. Time zone-nya Pontianak. Coba. Oh, di sini saya lupa. Kita harus memberi indeks PHP. Index.php. Oke. Oke, tadi sempat salah karena saya banyak typo di sini di Vim var ww-nya. Di sini saya banyak typo, jadi untuk penulisannya mohon diperhatikan lagi. Untuk skripnya ini sudah disimpan, kemudian saya akan keluar. Nah, kita akan mencobanya di sini. Indah.com index.php. Nah, dan bisa untuk konfigurasi web server sampai di sini dan sudah berhasil. Kemudian saya akan langsung melanjutkan ke FTP. Nah, kita akan melakukan instalasi FTP. Yang pertama kali kita lakukan adalah masuk, kemudian kita keluarkan dari direktori UTS. Nah, di sini langsung saja kita install apt-get install vsftpd karena saya sebelumnya sudah menginstal, jadi tidak memerlukan proses yang panjang. Nah, di sini sudah, kita langsung ke Windows 7. Oke, saya close. Kemudian saya ke ftpindah.com. Nah, di sini username-nya UTS. Oke. Oke, kemudian open. Nah, di sini artinya konfigurasi instalasi FTP di Ubuntu sudah selesai dan sampai di sini juga video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.